Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Senin tanggal 14 Juli 2025 berjudul Iman dan Kebersediaan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Markus 2 ayat 1 sampai 12. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami naikkan syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, dan biarlah setiap kami boleh mendapati apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, Markus 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh dipulihkan. Beberapa hari kemudian, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ dan berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah. "Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian di antara mereka. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosa-dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah'? Namun supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun dan di hadapan mereka semua Ia mengangkat tikarnya dan pergi keluar, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB, setelah kita membaca firman Tuhan dari kitab Markus 2 ayat 1 sampai 12, marilah kita renungkan beberapa pertanyaan refleksi berikut ini. Apa yang terjadi ketika Yesus tengah memberitakan firman? Dan bagaimana orang lumpuh itu bisa sampai kepada Yesus? Lalu, bagaimana usaha dari 4 orang tersebut? Kemudian, apa hasilnya setelah orang lumpuh tersebut disembuhkan? Sobat WB, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita telah dilepaskan dari segala belenggu dan memperoleh hidup kekal dari Bapa di surga. Oleh sebab itu, sejatinya kita pun rindu membawa orang-orang yang kita kasihi untuk juga menerima anugerah dari Bapa. Seperti 4 orang yang bersedia membawa temannya yang lumpuh untuk bertemu Yesus, mereka percaya bahwa hanya Yesuslah sang penyembuh. Oleh sebab itu, dengan segala upaya, mereka mencari cara agar temannya yang lumpuh tersebut bisa sampai kepada Yesus. Akhirnya, orang lumpuh tersebut dapat berjalan dan memuliakan Allah. Jika bukan karena iman dan kebersediaan 4 orang tersebut, mungkin hal tersebut tidaklah terjadi. Sobat WB, sebagai duta kerajaan Allah di bumi, marilah kita melaksanakan apa yang menjadi amanat agung Yesus, yaitu membawa jiwa-jiwa menjadi murid Kristus.
kita dapat membantu orang lain untuk datang dan mengalami kasih Bapa, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa disembuhkan dan dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa dan mereka memuliakan Allah. Mungkin banyak tantangan yang harus kita lalui ketika kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Namun kita percaya ada penyertaan Allah saat kita melakukan kehendak Allah. Kebersediaan kita dipakai Allah menjadi kepanjangan tangannya dimanapun kita ditempatkan untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Sobat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuridan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya salib-Mu bagi kehidupan kami. Engkau mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami, dan Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Terima kasih karena Engkau menjadi juru selamat bagi kami. Tuhan, kami juga rindu kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk membawa orang-orang di sekitar kami mengenal kasih-Mu dan mengalami karya keselamatan-Mu. Kami tidak mampu sendiri Tuhan, kami perlu tuntunan tangan kasih-Mu. Engkaulah yang menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebersediaan kita dipakai Allah, mendatangkan kerajaan Allah dimanapun kita ditempatkan. Karena kita adalah kepanjangan tangan